Kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kencang, Bit. Oke. Kawan, jadi hari ini saya melanjutkan beberapa agenda yang tertunda. Jadi saya sama Pipit ini udah janjian berkali-kali. Berkali-kali ya Pak Yo? Dari tahun lalu. Sudah berganti tahun dan pernah syutingan juga tapi ternyata error. Baik, saya kenalkan Pipit Anggraini. Ini seorang anak muda tapi sering nulis sejarah. Punya 2 buku sejarah tentang Kota Malang. Masing-masing ini tentang kuliner Hindia Belanda 1901 1942. Jadi sebelum kemerdekaan ini ya, sama ini menyulam wajah Kota Malang di era kolonial. 2 buku yang keren, karya orang di depan saya. Terima kasih. Iya. Bit, satu sudah terlalu akrab dengan Bibit Anggraini sehingga saya manggilnya dengan apa ya, Jambal. Iya, Jambal. Apa-apa tuh, Bit ya. Tua saya, Bit. Iya, Pak ya. Iya, Bit, ini gimana sih kamu sampai bisa punya 2 buku ini, Bit? Iya. Keren ini bukunya. Oh, terima kasih loh Pak Dar. Iya. Padahal belum dibaca sama Pak Dar. udah. Ini udah lama. Ini aja tadi diganti yang baru ada bungkusnya. Iya. Jadi bukunya yang pertama itu yang ini Pak Dar, yang kuliner Hindia Belanda 1901-1942. Jadi ini buku pertama saya. Ini tuh dari penelitian saya mulai dari masuk kuliah sih sampai akhirnya saya lulus. Saya lulus itu pakai judul ini. Jadi ini tuh bermula dari skripsi. Jadi dari skripsi. Habis itu pas nggak sengaja itu ketemu sama salah satu narasumber sebenarnya Pak. Itu sih mungkin itu rezekinya juga ya. Jadi pas waktu kapan hari itu saya wawancara narasumber saya. Nah ternyata narasumber saya itu editor di salah satu percetakan besar di Malang, Entrance Publishing namanya. Nah terus saya kenalan sama beliau, ditanya lah, kita ngobrol lah biasa kan Pak ya, kita kan biasanya kalau habis wawancara itu ngobrol-ngobrol banyak, ditanyain. Terus saya bilang dong kalau saya itu skripsinya tentang ini, kuliner. Beliaunya tertarik, habis itu dikirim deh ke saya naskahnya, dikirim ke emailnya Intrans kayak gitu kan. Saya kirim lah pas waktu itu Pak, setelah beberapa lama itu saya kirim. Ternyata sama beliau tuh diproses. Nggak lama itu saya dikabari, ini bukunya mau cetak kayak gitu. Wah seneng pas waktu itu. Emang pas waktu kuliah itu saya pernah diomongin gini sama dosen saya. Kalau kamu bikin penelitian, tapi penelitian kamu itu nggak jadi buku, itu sia-sia. Jadi kayak gitu kan. Ya ternyata setelah lulus beberapa tahun itu, ketemulah sama narasumber itu dan jadi rezeki dan jadi buku ini. Iya. Jadi gini, Pipit ini seorang jurnalis. Tadi saya kenalkannya kurang ya. Jadi Pipit ini seorang jurnalis di sebuah media online. Sekarang editor gitu ya? Ya, sekarang editor. Itu tambahan. Terus saya lanjutkan lagi. Tentang apa sih, Pit? Yang ini dulu, Pit. Kuliner Hindia Belanda. Ini apa? Tentang apa isinya? Jadi, kenapa sih judulnya kuliner Hindia Belanda? Enggak kuliner Indonesia kayak gitu kan ya? Jadi ini ada patokannya sama 1901 1942 ini sih Pak. Jadi pas waktu itu era-era itu tuh penyebutannya masih dikenal dengan Hindia Belanda. Negara kita, Nusantara kita ini dikenal sama Hindia Belanda. Istilahnya seperti itulah ya kurang lebih. Jadi saya pilih Hindia Belanda. Terus karena itu sebelum kemerdekaan ya. Terus ini itu menu-menunya itu sebenarnya khasanah kulinernya kita sebenarnya. Jadi bukan berarti orangnya kita, maksudnya masakannya kita itu yang dipengaruhi sama orang Eropa saja, tapi justru kita juga banyak mempengaruhi orang-orang Eropa untuk merasakan cita rasa dan kenikmatan dari olahan-olahan dari perempuan-perempuan handal di Hindia Belanda. Terutama kalau di ini sih saya penelitiannya di Jawa ya, karena memang naskah yang saya temukan rata-rata itu kayak majalah dulu tuh ada beberapa majalah Pak. Di situ saya lampirkan juga. Jadi ada majalah itu majalah-majalah yang itu tuh memang masa-masa Hindia Belanda dan itu yang ada berpusat di Jawa. Tapi juga ada yang menyinggung beberapa di luar Jawa itu. Sebagian kecil. Jadi ini skala besarnya itu sih Pak pakai Hindia Belanda gitu. Jadi ada banyak banget
orang Eropa yang datang ke Indonesia pas waktu itu kepengaruh sama seneng sama masakan kita. Masakannya kita. Kalau yang sekarang itu kira-kira masih dikenal apa aja? Masih dikenal itu salah satunya itu nasi goreng. Nasi goreng dari dulu udah ada berarti. Nasi goreng dari dulu, sampai dulu kan pas waktu orang Eropa itu Belanda sampai ada nyanyiannya kan Pak. Iya. Sampai ada nyanyiannya itu tentang nasi goreng ini sendiri. Nasi goreng dari jadi Belanda. Bahkan sampai sekarang itu kalau saya nonton di, boleh disebutin kan Pak ya, YouTube. Kalau nonton di YouTube itu ada banyak, jadi orang-orang Eropa itu orang-orang Belanda khususnya itu tuh ya itu memperkenalkan masakan-masakan Indonesia yang itu tuh rata-rata tuh kayak nasi goreng kayak gitu. Jadi mereka itu kangen sama Indonesia dan rasa kangennya itu diluapkan melalui masakan itu sendiri. Tentunya tidak hanya nasi goreng kan? Tidak hanya nasi goreng. Itu dibahas satu-satu di sini. Secara garis besar dibahas di sini. Jadi juga ada menu-menu tradisional dari masa-masa kerajaan itu seperti apa yang sampai sekarang itu ternyata masih digunakan dan itu kental dengan tradisi kita meskipun kita kepengaruh dengan apa ya modernisasi lah dalam tanda kutip kayak gitu ya Pak. Sampai sekarang itu banyak tradisi-tradisi kuliner. Ada yang nyebut sih bukan tradisi kuliner ya Pak ya, tradisi boga dan lain sebagainya, gastronomi kayak gitu itu. Tapi kalau saya itu lebih nyebutnya biar lebih mudah kuliner lah ya. Itu ya banyak gitu yang masih bertahan sampai sekarang dan itu banyak banget ditemukan. Tapi memang penelitian untuk itu nggak banyak sih. Kamu dulu nyari datanya dari mana? Ini kan sulit sekali, kan data-data lawas sekali kan. Iya, data lama itu saya tuh nyicil Pak mulai dari semester 3 pas waktu itu nyicilnya mulai dari semester 3 itu ke perpustakaan sama ke ANRI itu Pak, Perpustakaan Nasional sama ke Arsip Nasional. Terus di Surabaya juga ada, tapi pas waktu ini beberapa data saya itu semuanya dapatnya di Jakarta, ANRI sama Perpusnas itu. Saya pakai ya tahunnya itu juga kenapa 1901 itu ya salah satunya karena data saya itu rata-rata di tahun-tahun itu kan Pak. Sampai terus saya batasi sampai 1942 karena memang rata-rata tahun terbitnya beberapa sumber saya itu dari tahun itu 1901. Ini kota Malang aja belum ada ya. Maksudnya maksudnya kota Malang belum ada. Kota Madya Malang belum ada. Ya. Yes. Tuh Pak, kalau kuliner Hindia Belanda. Seru sih pas waktu bahas tentang ini kuliner. Terus kamu lulus tahun berapa ini kamu presentasikan? Saya lulus itu 2015. 2015. Ini cetaknya tahun 2000 berapa ini? 19 kalau nggak salah lupa 2012 saya. 18 atau 19 Pak? Iya. 19. Keren, buku yang keren. Terima kasih. Kalau yang ini. Nah, kalau ini itu baru 2020. 2020 apa 2021 ya Pak? Ini itu kolaborasinya saya sama teman-teman Intrans, sama teman-teman Terakota khususnya. Jadi pas waktu itu awal-awal pandemi Pak, jadi kan teman-teman Terakota itu bikin diskusi, gitu kan, diskusi tentang pagebluk, sejarah pagebluk di Malang. Jadi dulu itu kan Malang itu pernah mengalami pagebluk, kayak pandemi sekarang ini kan Pak. Jadi banyak banget musibah. Jadi kalau dulu itu wabah pes itu loh Pak, wabah pes tahun berapa ya itu. Diskusikan ya itu awal-awal mau berdiri kota Malang itu kan ya ada wabah pes itu ya. Dari wabah pes itu teman-teman Intrans sama khususnya Terakota, teman-teman Terakota kan. Habis itu kolaborasi lah saya pas waktu itu saya diajakin sama Pak Lutfi untuk ini membuat sebuah jejak baru lah karena ini kan pandemi jadi bisa buat belajar juga tentang seperti apa sih kondisi pandemi sekarang ya. Kalau dulu itu wabah dulu itu kayak apa, jadi kita mencoba flashback mengulas kembali kayak gitu Pak. Ini penulisannya berarti saat masa pandemi gitu. Pas pandemi dan itu Pak Dar di sini kan dibahas tentang trail juga, kereta api juga. Kereta api ya. Itu tuh momennya itu bebarengan pas waktu kayu tangan dibongkar gitu loh Pak. Ada penemuan rel itu. Yang rel itu akhirnya kesibak kembali itu rel itu yang Pak Dar itu juga di YouTube-nya rame itu. Itu Pak, jadi momennya pas waktu itu kebarengan juga sama itu. Jadi buku ini tuh nggak cuma bahas tentang kopi aja, tapi juga ada kopi, pagebluk dan wajah kota. Jadi tata kota ada totalnya itu ada 4 bab sih di dalamnya sih. Pit, kamu kan kok
suka nulis buku sejarah? Suka nulis buku sejarah. Nggak pengen nulis yang apa novel Pak, nggak bisa. Bukan, backgroundnya apa ya Pak ya? Karena memang backgroundnya mungkin dari jurusan sejarah itu yang pertama. Terus ya kumpulnya sama orang-orang yang suka ini cerita gitu Pak ya, sama cerita-cerita. Terus di situ kan sejarah itu kan fakta yang sangat menarik gitu kan Pak ya, sering diperdebatkan. Kadang itu ada hal menarik yang kayak kuliner ini salah satu contohnya. Sejarawan kita sekarang sudah mulai banyak yang tertarik sama gastronomi. Tapi dulu pas waktu saya kuliah itu saya baru ke Fadli Rahman aja kayak gitu. Enggak banyak gitu lah. Selain Pak Fadli sebenarnya ada banyak lagi. Cuman yang bukunya sampai sekarang saya pegang kemana-mana itu ya punya Pak Fadli itu. Apa ya, ketertarikan di luar itu sih Pak, memang sejarah, terutama sejarah masyarakat ini ya, masyarakat di sekitar kita. Saya lebih tertarik ke hal-hal seperti itu karena kalau menurut saya masih relevan dengan kehidupan kita sekarang gitu Mas. Cuman memang itu masa lampau, masa lalu kayak gitu, dan ada belajar sejarah itu menyenangkannya itu. Kalau dulu saya mikirnya Pak ya, saya dulu nggak suka sejarah. Saya mikirnya belajar sejarah itu pasti ini nih tahun pasti hafal tahun ini peristiwa ini, tahun ini peristiwa ini, tahun ini peristiwa kayak gitu kan. Terus tokohnya ini kayak gitu. Tapi ternyata setelah kesini itu belajar sejarah itu menarik gitu loh Pak. Setiap peristiwa itu ternyata ada latar belakang dan itu tuh menarik untuk didiskusikan kayak gitu sih Pak. Iya, juga bisa diambil dari sisi positifnya pelajaran-pelajarannya itu ya. Iya. Dua buku ini apa? Sekarang kalau bukunya bagus, maksudnya kalau saya mau beli itu kemana itu? Belinya di Kamu nggak jualan, Bin? Bisa, kalau saya ke Padar juga bisa, nanti Padar saya ini ya. Saya drop bukunya yang banyak ya. Bisa sih, kalau rata-rata teman-teman belinya ke saya langsung, atau kayak gitu kan di Intrans itu ada itu loh Pak, website untuk jual beli online buku-buku di sana. Salah satunya ya 2 buku ini bisa dibeli di sana. Ya Bit, jadi ini menarik untuk dibaca. Jadi makasih Pak. Anak-anak anak-anak muda itu jangan anti sejarah ya. Jadi anak-anak muda itu ya pokoknya yo seneng Korea, yo seneng sejarah. Oh iya, saya seneng Korea tapi saya juga seneng sejarah. Oke. Gitu. Ya, kita bahas yang lain tentang Korea ya. Kita bahas hari. Oke, terima kasih Bit ngobrol singkat kita. Terima kasih Pak Dan. Dan terima kasih mau hadir di Darmadi Sasongko Channel. Jangan lupa dibaca. Lu saya sudah baca. Ini baru ini bungkusnya aja yang baru. Kemarin itu udah ada bungkusnya. Sekarang dikasih lagi yang ada bungkusnya. Yang asli katanya ada tanda tangannya siapa gitu kan. Oke kawan, jadi itu ngobrol kita dengan Pipit Anggraini, penulis muda yang suka sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.